你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Nyala api coklat keabu-abuan tetap melayang di atas kepala Xiaoyan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi menakutkan menyebabkan udara berubah. Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api inti teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Tentu saja, nyala api ini dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiaoyan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun yang disebut keterampilan penciptaan api ini misterius, itu jauh dari tingkat kemampuan untuk menciptakan api surgawi. Yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya itu tidak akan pernah bisa melampauinya. Meskipun Xiaoyan berpikir seperti ini, Fang Yan dan dua sesepuh dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang besar oleh nyala api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan douqi dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah sudut hitam. Api coklat keabu-abuan itu melingkar dan perlahan naik. Itu terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa Fang Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas saat api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiaoyan seperti air banjir. Pakaian Xiaoyan berkibar tanpa henti saat dia berdiri di dalam tekanan. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Dia mengamati mereka bertiga sebelum tiba-tiba tertawa, "Kalian bertiga, meskipun kalian telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah kalian telah melukai diri sendiri bahkan sebelum menyakiti orang lain?" Fang Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Tuan Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan keterampilan penciptaan api untuk menggabungkan dan membentuk api pengubah kehidupan, ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan luka bakar yang cukup banyak. Namun, itu tidak banyak dianggap jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jadi jenis api ini dinamai Life Transforming Flame oleh kalian semua. Flame Creation Skill dari lembah api iblis memang unik. Namun, dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya, api yang mengubah hidup, milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiaoyan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan-lahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba berhenti. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiaoyan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api berhenti, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan adalah Dou Huang bintang 4. Menambahkan ini ke kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli di levelnya, metode kinya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam
api langit 3 perubahan misterius. Dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Dou Huang tanpa menggunakan keterampilan Dou. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Dou Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa Kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang setelah kita memikirkannya, api yang mengubah hidup milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya. Hari ini, kami akan meminta nasihat dari Kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Jelas, mereka sudah sadar bahwa Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, dia sejujurnya harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan Dou Qi untuk bertarung. Sebaliknya, mereka ingin menantang Xiao Yan dengan api surgawi. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Tidak ada bedanya dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api tergantung di tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna batu giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan api hati teratai mengkilap, tapi api surgawi, pertama dari Xiao Yan yang sudah lama tidak dia gunakan, api inti teratai hijau. Api surgawi. Ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan cara mengendalikannya. Nyala api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada perasaan asing sedikit pun padanya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menunjukkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Suqian dan dokter peri kecil masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qishan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Xian dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bekerja sama dan menaklukkan Xian. Xiao Yan mengamati Moya dan Qishan. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka kedua bajingan ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan pertarungan 2 lawan 1. Xian mengalihkan pandangannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum yang pertama tersenyum manis. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Tenang, aku bisa menangani 2 orang ini. Tetap santai dan tangani ketiga orang tua itu." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suaranya. Melihat bahwa Xian tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Xian sangat misterius. Apalagi, latar belakangnya juga tidak terlihat sederhana. Dia juga memiliki taktik yang tidak pernah ada habisnya. Meskipun dia hanya memasuki kelas Dou Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Qishan telah bekerja sama, bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi Xian dalam waktu singkat. "Tuan Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian." Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak dan nyala api coklat keabu-abuan berubah menjadi burung api berukuran setengah kaki yang mengepakkan sayapnya saat paruh api tajamnya menyerang Xiao Yan dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau pucat terentang sebelum membungkus burung api berwarna coklat keabu-abuan itu. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah terisi udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasaknya kemudian sampai menjadi sedikit ilusi. Xiao Yan mengeluarkan seruan saat dia merasakan perubahan jaring api yang terbentuk dari api inti teratai hijau. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu, ini, yang dibuat oleh 3 orang tim Fang Yan yang telah digunakan Dou Qi, memang memiliki beberapa kualitas unik. Setidaknya. Namun api surgawi palsu, pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu.
Di depan, api surgawi, yang asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang kuat mulai menyusut. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Dengus teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia terluka ringan saat benturan api tadi. Xiaoyan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan api perubah kehidupan untuk membelah diri menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika aku menangkap apa yang disebut api peribahan ini dan menggunakan mantra api untuk menelannya, aku ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berkembang sedikit. Api transformasi kehidupan yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini dapat dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang dilihat Xiaoyan. Selama itu adalah nyala api, Flame Mantra akan bisa menelan dan memurnikannya. Ini seperti api ungu yang telah disempurnakan Xiaoyan saat itu. Tentu saja, dengan kelas Flame Mantra saat ini, menelan api binatang biasa tidak akan berguna lagi. Namun, api perubahan kehidupan ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan jika dia menangkapnya. Life Transforming Flame ini dibentuk dari pengumpulan semua douki yang dimiliki oleh Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyuman tebal di sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar telah berubah menjadi lebih padat ketika dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, aku akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain dengannya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Secara alami sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan yang memiliki 2 jenis api surgawi. Kakak kedua, saudara ketiga, Fang Yan, yang menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius saat pikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan. Yang pertama berteriak dengan suara tajam, "Bintang api Phoenix!" Kedua sesepuh lembah api iblis sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan tajam ini oleh Fang Yan. Mereka bertukar pandang dan langsung mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan Life Transforming Flame di dalam tubuhnya, riak energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api coklat keabu-abuan. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, teriakan burung yang jernih terbawa angin panas dari nyala api berwarna coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan seekor burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan diaglomerasi dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan api menjadi bentuk seperti itu. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat ia mengamati burung besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang ini. Karena memang seperti ini, aku akan menerima semuanya begitu saja. Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak setiap kali yang disebut Starfire Penis. Ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah berada di gurun. Wajah kelompok Fang yang jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk bintang api Phoenix yang memiliki kekuatan destruktif dalam jumlah besar.
Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah. Ketua Xiao, bagaimana ini bintang api penis milik kamu? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawimu? Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata penatua pertama Fang Yan bergerak-gerak saat mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin Ketua Xiao akan mengubah pernyataan setelah kau merasakan kekuatan milikku ini. Ekspresi penatua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, penis api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dalam bentuk gelombang. Penis api berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh penis api dan menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api yang telah ditembakkan ke penutup api melingkar ini, sepertinya segera bertemu dengan air es saat mereka padam dengan cepat. Setelah api padam, bulu douki yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya, mereka tidak menjadi apa-apa. Bulu api mengalir turun, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat tatapannya dengan tenang mengamati burung penis api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit. Penis api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar douki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Sebagian besar, api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan mampu menjadi api surgawi. Bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya dapat memaksa binatang lain untuk menyerah? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan, ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua api surgawi asli. Tidak diragukan lagi, ini adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat bahwa Xiao Yan yang ditutupi oleh penghalang api sebenarnya tidak terluka, warna hijau perlahan naik ke wajah mereka. Life transforming flamemu hanya sampai pada tingkat tertentu. Ini benar-benar mengecewakanku. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berdiri di dalam penutup api. Dia mengamati Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara menyeramkan.
Api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan seteguk darah merah cerah segar segera keluar. Darah yang dimuntahkan tidak berceceran. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, suapan darah segar ini bukanlah darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung douki paling murni di dalam tubuh mereka. Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Tiga kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di api penis yang sangat besar itu. Sayap penis menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Penis api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau darah yang pekat perlahan naik saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api penis berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan tiga lainnya, tetapi bintang api penis saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak jelas. Bunuh dia! Mata Fang Yan merah padam saat dia melihat bintang api Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyuman buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak keras. Mata seperti lubang kosong berwarna merah dari bintang api Phoenix tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Mengeluarkan suara siu saat ia berlari ke depan. Kecepatan bintang api penis sangat cepat sehingga agak menakutkan muncul di sekitar 20 kaki dari Xiaoyan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut tajamnya menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan bintang api penis itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiaoyan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki terbentang dan melilit bintang api penis yang telah diserbu. Bintang api penis baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari penis api masih melesat ke arah Xiaoyan meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti! Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, ia mulai mengikat api penis sambil mengeluarkan gelombang suara retakan. Xiaoyan menghela nafas. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras, menggumpal. Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan api penis berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuhnya. Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh penis api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api.
Finis api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik api inti teratai hijau. Itu berjuang berulang kali dan teriakan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Yang tertua, cepat cabut api Phoenix. Api surgawi, bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Finis api tidak bisa bertahan. Seorang tetua dari lembah api iblis dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada api Finis. Ketiganya memiliki hubungan dengan Finis api. Karena itu, mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, Pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar, api surgawi, telah jauh melebihi prediksi mereka. Menarik. Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Finis api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Kau benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali? Hari ini, aku pasti akan menangkap api perubahan ke hidup milikmu. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau melayang di atas tangan Xiao Yan. Dia mengamati kelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima hadiah berharga ini begitu saja."